Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu perkara-perkara atau sunnah-sunnah yang dilakukan setelah meninggal dunia. Saya mengingatkan kembali bahwa sunnah yang dimaksud di sini bukanlah dalam perspektif ahlu usul. Jadi beda, Pak. Jadi ada dua istilah, katanya sama persis, yaitu sunnah, tapi makna dan artinya berbeda. Tapi yang dimaksud di sini adalah perkara yang disunnahkan setelah meninggal dunia adalah menurut ahli hadis, ahli hadis. Jadi kalau kita belajar mustalah hadis, yaitu manusiba ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa sifatin wa taqririn, itu empat itu. Jadi bukan dalam pandangan ahlu usul. Nanti kalau belajar usul fikih beda lagi sunnah. Sunnah itu bagian dari ahkam taklifiyah yang wajib, kemudian sunnah mubah, itu. Nah, bukan itu konteks kita. Tapi konteks di sini adalah sunnah dalam pandangan ahlu hadis. Artinya yang pernah dilakukan, pernah diucapkan maupun ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bahwa ada perkara-perkara dari kemarin yang sudah kita sebutkan yang mungkin hukumnya wajib atau hukumnya sunnah dari sisi fikihnya. Baik, kita akan beranjak kepada poin yang terakhir dari subtema ini. Poin yang terakhir adalah mengumumkan kematian. Jadi mengumumkan kematian itu apakah hukumnya sunnah? Jadi kalau dipandang dari hukum fikih, bisa jadi hukumnya wajib, makruh maupun sunnah, atau mubah misalkan. Tapi poin di sini bahwa kita mengumumkan kematian ketika ada seseorang yang sudah meninggal dunia, apalagi yang harus kita lakukan, yaitu mengumumkan kematian atau an-na'yu. An-na'yu. Dan an-na'yu ini artinya adalah memberitahukan, ikhbarun an mauti ahadin, an mautin nas, mengumumkan kematian seseorang. Jadi ini pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sunnah dalam sudut pandang ahli hadis. Tapi dalam sudut pandang ulama-ulama fikih, apakah hukumnya wajib, sunnah, haram, mubah, dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh tercampur di situ. Jadi ada beberapa istilah yang terkadang sama tapi artinya berbeda. Seperti amis, amis orang Sunda sama Mas Ralim beda ya. Amis, sama-sama amis. Atau kalau pisang, pisang juga sama. Popaya itu beda. Amis orang Jawa bau yang nyinyir gitu ya, bau nyinyir. Tapi kalau amis orang Sunda manis. Dibolehkan mengumumkan kematian kepada kerabat. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, misalkan ayah kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, maka boleh kita umumkan kepada kerabat. Misalkan kerabat kita, paman, bibi, pak de, pak le, wak, itu kerabat. Mbahnya misalkan masih ada mbah buyutnya atau cucunya. Cucunya misalkan dia sudah pisah rumah, maka boleh mengumumkan kematian, artinya memberitahukan atas kematian seseorang. Ataupun kepada tetangganya,
yang sering berinteraksi secara langsung setiap hari, sering bertemu, sering bertatap muka, sering bersapa, ataupun teman jauh. Teman sekarang banyak sekali, teman media sosial, teman sekolah, alumni, teman rekan kerja dan lain sebagainya, maka boleh. Atau yang lainnya, agar mereka bisa menghadiri jenazah, kemudian bersegera membantu mengurusnya dan ikut mensolatkan. Ikut mensolatkan artinya ikut mendoakan, karena solat di situ isinya semuanya adalah doa. Nah, ini mengumumkan masalah kematian adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Nah, ini hadisnya. Jadi kita perlu pahami bahwa ada hadis, ada pemahaman tentang hadis. Maka kalau tidak salah itu ada yang menyebutkan rubah hamilin, saya agak lupa. Kalau tidak salah intinya kayaknya habis ini. Habis. Iya, habis. Kita tunggu sebentar. Kali. Ini diantara hadis yang menjadi landasan, dalil, legal standing kalau dalam ilmu hukum, ya, menjadi dalilnya. Tapi perlu kita pahami bahwa terkadang orang hafal hadis tapi tidak tahu apa yang dimaksud dari hadis itu. Maka ada intinya dalam sebuah hadis disebutkan ada orang yang dia membawa hadis, hafal dengan hadis tapi dia tidak paham atau tidak faqih dengan hadis tersebut. Ya. Ada yang dia hafal hadis namun dia paham dengan hadis tersebut. Ya. Maksud dari hadis tersebut. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'an najasiyah, na'a memberitahukan, mengabarkan, memberitakan an-Najashi, raja, seorang raja di Afrika, Ethiopia. Kalau lihat peta, maka di sisi Laut Merah sebelah bawah itu ada negeri yang disebut dengan Ethiopia. Dulu dia adalah seorang raja. Fil yaumil ladzi mata fihi, ketika hari dia meninggal dunia. Jadi pertama hijrah para sahabat adalah ke negeri Habasyah, ke negeri Najasyi ini, ke Raja Najasyi. Dan ceritanya Najasyi ini adalah seorang raja pembesar yang dia kemudian masuk Islam. Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan Najasyi ini masuk Islam tapi dia menyembunyikan Islamnya, menyembunyikan Islam, sehingga tidak ada seorang pun dari keluarga maupun rakyatnya yang tahu kalau dia adalah seorang Muslim. Maka ketika meninggal dunia, Rasulullah dan para sahabatnya sholat gaib. Ini landasan nanti ada pembahasan khusus tentang sholat gaib. Apakah setiap orang yang mati boleh kita sholat gaib yang tidak ada di hadapan kita? Ada nanti pembahasan fikih masalah sholat gaib. Ada yang mengatakan bahwa Najasyi ini diantaranya adalah Syekh Ibn Baz, Syekh bin Baz rahimahullah, dia membantah. Menurut beliau logikanya tidak mungkin seorang Najasyi, seorang raja Najasyi, seorang raja dia masuk Islam dan tidak ada seorang pun yang mensolatkan dari keluarganya. Tidak mungkin dia seorang pemimpin tidak ada yang masuk Islam. Artinya tidak ada yang tahu keislaman dia.
bahwa logikanya ketika ada suatu kaum pemimpinnya masuk Islam, maka jabatan kepemimpinan ini adalah kesempatan dia untuk membawa para anak buahnya maupun rakyatnya maupun masyarakatnya itu untuk masuk Islam. Jadi menurut beliau seperti itu. Nanti ada pembahasan argumentasi ini di masalah sholat gaib, ya. Sholat gaib dan sholat apa namanya itu, misalkan sholat orang yang bunuh diri. Na'an Najasyiya fil yaumil ladzi mata fihi. Jadi Najasyi dia meninggal pada hari kematiannya. Lalu Nabi SAW kharaja ilal musalla, keluar ke musolla, tempat sholat. Jadi musolla di sini bukan musolla di tempat kita. Musolla di sini adalah al-makanul wasi' lis-shalah. Jadi tanah lapang yang dipakai untuk sholat. Kalau musolla kita adalah surau langgar kecil, bukan masjid. Ya, jadi kalau masjid ada dipakai untuk sholat Jumat, tapi kalau musolla hanya untuk sholat ngaji, tapi tidak dipakai untuk sholat Jumat, itu musolla. Depan rumah saya, rumah bapak saya musolla, tapi tidak dipakai untuk sholat Jumat, hanya untuk ngaji, sholat jamaah, pengajian dan seterusnya. Setelah sampai di tanah lapang, fasaffa bihim, lalu Nabi SAW membariskan, saf artinya barisan, membariskan bihim mereka para sahabatnya, wa kabbara arba'an, lalu bertakbir 4 kali. Inilah dalil tentang sholat harus bertakbir 4 kali, sholat jenazah. Nah, di sini kita melihat bagaimana Nabi na'an Najasyiyah, Nabi mengumumkan, mengabarkan kematian Raja Najasyi. Maka ini dilakukan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang meninggal, maka boleh kita mengumumkan kepada orang lain atas kematian orang tersebut. Tujuannya apa? Ini tujuannya para sahabatnya kemudian diajak untuk ikut mensolatkan, artinya mendoakan. Ya, konteks atau bahasa simpelnya supaya orang-orang itu menghadiri kematian orang tersebut, membantu mengurus jenazahnya, setidaknya adalah membantu untuk mendoakan. Itu yang pertama, ya, hadis yang pertama. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah yang lain, ya, tentang kisah seorang perempuan yang menjadi tukang sapu masjid. Jadi ada seorang perempuan di zaman Nabi, orangnya sudah tua, dia menyapu masjid sukanya. Lalu orang itu meninggal. Nah, tatkala meninggal ini Nabi SAW tidak mengetahuinya. Lantas kemudian Nabi suatu ketika menanyakan perihal kabarnya. Para sahabat menjawab dia sudah meninggal dunia. Lalu Nabi bersabda, afala kuntum adantumuni. Nah, ini dari kata adzan. Adzan artinya mengumumkan, memberitahukan. Tidakkah kalian itu memberitahukan, mengumumkan kepadaku tentang kematian si fulana? Jadi ini pertanyaan dari Nabi SAW. Mengapa kalian tidak mengumumkan, tidak memberitahukan kepadaku? Faka'annahum. Nah, ini bukan perkataan Nabi kalau faka'annahum di sini. Faka'annahum saghharu amroha. Ini perkataan rawinya Abu Hurairah. Kalau yang tadi adalah Nabi. Afalakum tum adzantumuni, tidakkah kalian, mengapa kalian tidak mengabarkan kepadaku tentang kematian si fulana? Kata Abu Hurairah, seolah-olah para sahabat itu saghharu, saghir, mengecilkan, meremehkan amroha, kematian perempuan itu. Dia kan tukang sapu masjid, udah. Nabi seorang tokoh, pemimpin umat, tidak perlu ini seorang tukang sapu masjid kita beritahukan kematiannya, nggak perlu, ramah ya. Ini para sahabat demikian, mereka meremehkan. Jadi tidak perlu kita sampaikan tentang kabar kematiannya kepada Rasulullah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, "Dzulluni ala qabriha." Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Fadalluhu. Lalu mereka para sahabat menunjukkan di mana letak kuburnya, fasalla 'alaiha. Lalu Nabi mensolatinya. Nah, ini hadis juga. Ya, ini nanti pemahaman tentang bagaimana orang yang sudah meninggal
1 hari, 3 hari, 1 bulan, boleh nggak kita ikut mensolatkan di kuburannya? Nah ini ada hadisnya ini. Nanti ada pembahasan sendiri di bab mensolatkan. Ya. Jadi itulah beberapa hadis. Ada 2 hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mengumumkan kematian seseorang. Inilah sunnah. Artinya terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi SAW melakukan sendiri. Kemudian Nabi SAW menyuruh kepada sahabatnya, meminta kepada mereka untuk mengumumkan kematian seseorang. Nah, artinya kalau ada yang meninggal dunia di lingkungan kita, tetangga kita, keluarga kita, maka boleh mengumumkan kematian itu dengan tujuan adalah agar orang-orang membantu pengurusan jenazahnya, setidaknya adalah ikut mensolatkan, mendoakan. Itu tujuannya, Pak. Karena itu kalau kita menghadiri pengurusan jenazah, ada tetangga meninggal dunia, kerabat meninggal dunia, teman meninggal dunia, maka jangan cuma sekedar datang berbelasungkawa, bertakziah, memberikan menyabarkan keluarga yang ditinggalkannya, jangan cuma itu, tidak cukup ya, tapi sampai harus mensolatkan ya. Kalau bisa seperti itu, apalagi kalau sampai mengantarkan, sekalipun itu hukumnya bukan wajib. Kenapa? Karena memandikan, kafani, mensolatkan, mengkuburkan hukumnya fardu kifayah. Sudah ada keluarganya yang ngurusin atau ada tim khusus yang sudah ngurusin, ya sudah selesai. Yang lain gugur dari kewajiban itu. Tapi ternyata di situ ada pahala yang besar. Ada janji-janji yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau siapa sampai mensolatkan kemudian sampai menguburkannya, maka di situ pahalanya besar. Maka kita ambil keutamaan di situ. Jadi sebaiknya kalau kita bertakziah, datang kepada seseorang dari kerabat maupun kawan kita yang meninggal, maka kita ikut mensolatkan. Karena saya perhatikan dan hampir di semua tempat, entah di kampung maupun di Jakarta, yang hadir dengan yang mensolatkan sedikit yang mensolatkan. Nanti kebiasaan itu lain halnya, misalkan ada keluarganya itu yang, kan ada yang saya nggak mau mensolatkan gitu. Kenapa? Kasihan nanti diamplopin nih. Kampung-kampung nggak sih diamplopin, Pak. Di tempat saya itu masih diamplopin, orang yang mensolatkan itu diselip-selipin di sakunya itu. Nah itu bukan sesuatu yang baik. Tapi artinya semakin banyak yang mensolatkan maka akan semakin baik. Dan itu bukan hanya khusus orang-orang yang soleh. Aku orang ngomong soleh, ono loh. Ngakuni dewa, Pak, ngakuni. Jadi mensolatkan itu adalah hak seorang mayit dan itu hukumnya sunnah bagi kita. Kalau sudah hukumnya fardu kifayah, artinya yang tidak ikut mensolatkan, kalau sudah ada yang mensolatkan sudah gugur. Tapi kita mengambil sunnah dalam arti mengambil faedah keutamaan di situ. Jadi kalau kita bertakziah maka ikut mensolatkan. Di beberapa tempat sedikit sekali yang ikut mensolatkan. Kalau tidak diumumkan bahkan cuma beberapa saja. Intinya bahwa mengumumkan kematian itu adalah perkara yang disunnahkan. Sebagaimana halnya ketika kita lahir. Kullu ghulamin marhunun bi'aqiqatihi, setiap anak itu yang terlahir maka dia terikat dengan akikahnya. Maka tutbahu anhu yauma sabi'ihi, maka disembelihlah hewan pada hari ke-7 untuk dia, untuk membebaskan ikatan dia. Kemudian wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu, diberi nama dan dicukur rambutnya. Kemudian bersedekah dengan seukuran berat rambut itu. Artinya apa? Di sini disembelihkan hewan, diakikahi, kemudian dibagikan. Itu adalah bentuk pengumuman. Orang yang lahir diumumkan, orang-orang ikut senang. Kemudian orang menikah pun demikian, alim walau bisa, aulim walau bisa. Umumkan, buatlah walimah walau hanya menyembelih seekor kambing. Diumumkan, maka ketika kematian pun
diumumkan. Kenapa? Karena maksudnya adalah kalau lahirnya seseorang adalah sebagai bentuk kita mendapatkan doa, kemudian sebagai bentuk kabar gembira, kalau ketika dia meninggal dunia berpisah dari kita adalah sebagai bentuk agar mereka mendoakan si mayit. Nah, itu tujuannya. Karena itu ketika kita bertakziah maka hendaknya kita ikut mensolatkan. Tidak cukup hanya Allahumma fir lahu warhamhu tapi tidak ikut mensolatkan. Sebaiknya meskipun itu tidak fardhu ain. Lalu kemudian apa an-na'yu yang dilarang? Yang dilarang ialah seperti mengutus seseorang untuk mengumumkan kematian di jalan-jalan. Ini ketika masa jahiliyah, Pak. Jadi kalau ada orang tokoh, orang kaya, tuan tanah, seorang pemimpin, kepala suku, atau pembesar-pembesar lainnya ketika meninggal dunia, maka keluarganya dia akan mengutus orang-orang. Ini apa? Ini profesi, Pak, ini. Ini menjadi pekerjaan. Jadi mereka mendapatkan upah ketika diutus ke pasar, diutus ke jalan pintu masuk perkampungan di gang, kemudian pasar-pasar, pintu-pintu rumah, pintu masjid, atau mereka berkeliling naik kendaraan disertai dengan suara keras dan teriakan, serta diikuti dengan menghitung-hitung, menyebut-nyebut kebaikan mayit. Ini yang dilarang, yang tidak boleh. Kita membayar orang untuk mengumumkan kematian. Ini masih terjadi? Masih terjadi. Di mana? Di beberapa negeri. Ya, di beberapa negeri. Kalau tidak salah di Korea Utara. Ini kalau pemimpinnya meninggal itu mereka harus menangisi. Wajib untuk menangisi pemimpin yang meninggal dunia. Nanti kalau Presiden Kim Jong Un atau siapa itu meninggal, maka rakyatnya itu wajib untuk menangis. Ketika datang mereka semuanya menangis, tidak ada yang tidak menangis. Nah, ini adalah bentuk bagian dari perbuatan jahiliyah. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi mengumumkan kematian dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit lalu dengan suara keras. Ini tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau mengumumkan di masjid? Nah, ini mengumumkan kematian seseorang di masjid ya, tanpa suara teriakan, artinya sekedar mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun tilar dunyo kan, sudah meninggal dunia pada hari ini dengan tenang jam sekian fulan bin fulan. Nah, saya mendapati orang demikian di Jakarta, di masjid depan rumah. Saya mendapati dia mengumumkan setiap ada orang mati dia yang mengumumkan karena dia bagian dari marbot masjid. Mengumumkan, ada orang meninggal dia mengumumkan, ada orang meninggal dia mengumumkan, sampai tiba masanya saya mendengar dia yang diumumkan. Saya melihat sendiri. Bagaimana hukumnya kalau demikian? Nah, ini ada perbedaan di antara ulama. Ya, saya sebutkan di sini. Mungkin ada beberapa supaya ini saya bukan menyampaikan perkataan atas apa saya mengatakan sendiri ngalor ngidul, tidak. Tapi apa yang saya katakan ada ya dasarnya. Al-Kasani ya, ini diantara imam atau ulama fikih Hanafi. Di dalam kitabnya Bada'i' Suna'i dia mengatakan wala ba'sa bi'lamin nasi bimautihi min aqribaihi, maka tidak mengapa mengumumkan kematian seseorang kepada kerabatnya, wasdiqaihi kepada teman-temannya, wajironihi kepada tetangganya, liyu'addu haqqahu bisolati alaihi, supaya dia mendapatkan haknya, supaya si mayit ini mendapatkan haknya, atau supaya orang-orang itu memberikan hak kepada mayit. Apa hak mayit? Yaitu mensolatkan, yaitu disolati orang-orang yang masih hidup. Wa du'ai wa tasyi', wa doa adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu, supaya dia mendapatkan doa. Wa tasyi' adalah pengurusan
supaya jenazahnya diurusi, dari memandikan, mensolatkan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan, itulah tasyi'. Wali anna fil i'lami tahridun 'ala ta'ah, karena mengumumkan i'lam itu adalah mengajak orang lain, memotivasi orang lain, mendorong orang lain untuk melakukan ketaatan. Terkadang kalau nggak diumumin, nggak ada yang ngajak, kita nggak datang, Pak. Ada fulan meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau ada orang, yuk kita bertakziah. Jadi terkadang ada temannya, ada kawan, ayo kita ke sana gitu. Maka boleh kita mengumumkan. Tujuannya adalah ta'aridun 'ala ta'ah, supaya ikut mensolatkan atau bertakziah, karena ini bagian dari ketaatan. Wa hathan 'alal isti'dad laha, dan memotivasi untuk menyiapkan atau mengurusi jenazahnya. Fayakunu min babi al-i'anati 'alal birri wat taqwa wa tasabbubi ilal khairi wa dalalati 'alaihi. Maka mengumumkan ini adalah bagian dari tolong menolong atau membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau kita mengumumkan kepada seseorang, fulan meninggal dunia, fulan meninggal dunia, kita mengabarkan, memberitakan tentang kematian fulan seseorang, maka ini bagian dari membantu atau tolong menolong dalam ketakwaan. Artinya karena sebab kita memberitahukan kematian si fulan, orang lain terdorong untuk datang bertakziah, mensolatkan, mendoakan. Menjadi sebab wa tasabbubi ilal khairi, menjadi sebab seseorang itu melakukan kebaikan yang tadinya tidak ingin mensolatkan karena tidak tahu, gara-gara dia tahu ada pengumuman kematian seseorang, maka dibolehkan sehingga dia bisa melakukan kebaikan. Nah ini secara umum, Maka bagaimana kalau kita meminjam speaker masjid untuk mengumumkan? Padahal speaker masjid itu dipakai untuk azan, tapi kita pinjam untuk mengumumkan kematian seseorang. Maka sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan la ba'sa bihi. Makruh, yang pertama mengatakan makruh, yang kedua tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang mengatakan makruh karena di masjid. Lalu kemudian ini mirip dengan kebiasaan orang jahiliyah, mengumumkan di tempat-tempat tertentu, di pasar, titik-titik yang sentral, di titik-titik yang vital, orang-orang di situ banyak. Seperti sekarang banyak kerumunan, titik-titik kerumunan itu diumumkan sehingga orang banyak tahu, dengan harapan orang bisa hadir. Bagaimana ketika meminjam masjid, meminjam speaker masjid? Maka karena ini mirip dengan kebiasaan jahiliyah memakai tempat-tempat tertentu, kemudian dengan suara keras, di situ ada speaker, ada suara yang keras, maka mereka memandang tidak boleh. Mirip, ya, mirip dengan kebiasaan jahiliyah mengumumkan dengan suara keras, kemudian dilakukan di masjid. Maka mereka memandangnya makruh, sebaiknya tidak dilakukan, karena ini sesuatu yang dibenci, tapi tidak sampai kepada martabatu al-haram, tidak sampai kepada perbuatan haram. Dan ini saya lebih condong kepada pendapat ini. Jadi maka mengumumkan kematian di masjid itu hukumnya makruh, tapi tidak sampai kepada tingkatan haram. Tingkatan haram. Kalau ada wasilah, ada perantara, ada media yang lainnya, maka gunakan itu. Tidak perlu memakai masjid. Yang kedua mengatakan la ba'sa bihi, boleh. Kenapa? Karena hanya sekedar mengumumkan seperti yang dilakukan oleh, seperti yang dikatakan oleh Al-Kasani tadi. Jadi adalah ta'aridun 'alal khairi, atau yaitu ta'aridun 'alat ta'ati, atau min babil i'adati 'alal birri wat taqwa. Jadi supaya orang itu termotivasi datang, mengajak mereka melakukan kebaikan dan ketaatan. Maka ini kalau tujuannya sekedar itu, maka boleh. Karena sekedar mengumumkan, tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan, tidak menyebutkan mufakharatul mayyit, kebaikan-kebaikan atau dulu apa yang dilakukan mayit itu disebutkan semuanya, tidak. Hanya sekedar fulan meninggal dunia pada jam sekian, hari sekian, mau dikuburkan pada hari jam sekian. Nah, jadi orang kemudian datang. Kalau sekedar mengumumkan seperti itu, maka la ba'sa bihi, boleh. Dan itu yang banyak terjadi.
Jadi orang memakai masjid, meminjam speaker masjid itu hanya mengumumkan. Tidak pernah disebutkan fulan dulu pernah membangun masjid ini, fulan ini dulu telah membantu berapa anak yatim, dengan kematian fulan maka semuanya terputus. Kita bersedih, tidak. Hanya mengumumkan kematian fulan bin fulan tanpa menyebutkan jasa-jasa mereka, maka sebagian ulama mengatakan boleh sekalipun itu memakai speaker masjid. Ya, ini enggak apa-apa. Ya. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang makruh. Kalau masih ada wasilah yang lain, media yang lain, maka lakukan itu. Nah, sekarang lebih gampang, Pak. Kita jauh nih, misalkan Cilumuh ke sini. Waktu itu yang terjadi, yang di Kota Bima itu, ya, kita ke sana. Saya nggak tahu kalau ada jamaah orang tuanya atau kakeknya itu meninggal dunia di tempat di Kota Bima, kita nggak tahu. Tapi ketika di grup ada pengumuman fulan bin fulan meninggal dunia, kita mentakziah atau enggak? Nah, kita kemudian sepakat ke sana. Itu nggak apa-apa. Kalau masih bisa dengan memakai medsos, media sosial, silahkan pakai. Di telepon misalkan, ya, kerabatnya misalkan di Majenang, di tempat yang lain atau di Cukang Lulus meninggal di sini, di telepon, atau memakai WA, atau memakai Twitter, Instagram dan seterusnya, boleh, tidak mengapa. Ya. Kalau memakai media sosial, insya Allah tidak mengapa, dan itu adalah baik sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama. Jadi antaranya adalah Al-Kasani dari fikih Hanafi, madhab Hanafi. Kemudian Ibnu Jibrin, beliau mengatakan la ba'sa bi nasril khabari an wafati ba'dil ashasil masyhurin bil khairi was salah liyasulat rahmi alaihim wa du'a lahum minal muslimin. Maka tidak mengapa menyebarkan kabar kematian seseorang, terlebih kalau dia adalah orang yang dikenal dengan kebaikan dan ketaatannya, supaya dia mendapatkan doa tarahum. Allah yarham, ya. Allahu yarham, rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Nah, itu yang sebaiknya kita ucapkan. Ya, jadi dulu yang sempat saya kasih tentang kontroversi kata almarhum, fulan almarhum, itu boleh atau enggak? Maka sebaiknya kita mengucapkan Allahu yarham, semoga Allah merahmatinya, atau rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Itu lebih selamat, keluar dari kontroversi. Bolehkah kita mengucapkan almarhum? Ya. Karena sebagian mengatakan almarhum itu menjustifikasi, memastikan fulan itu sudah mendapatkan rahmat. Tapi kalau yarhamuhullah itu adalah sighah bentuk doa, semoga Allah merahmatinya, atau Allah yarham, rahimahullah atau Allahu yarham. Nah, tujuannya adalah supaya mereka mendapatkan doa tarahum. Walakin la yajuzu madhahum bima laisa fihim fa inna dzalika kadzibun sharihun. Akan tetapi tidak boleh menyebutkan kebaikannya. Ini yang enggak boleh. Memuji-muji si mayit, ini yang tidak boleh. Ini menurut Syekh Jibrin. Kalau menyebarkan hanya sekedar memberitahukan kematian si fulan maka boleh. Tapi kalau sudah menyebutkan kebaikannya, memuji-muji, maka ini tidak boleh. Ya. Ini beberapa perkataan para ulama dari salaf maupun khalaf. Adapun misalkan kita mengumumkan tadi di media sosial maka tidak mengapa, ini baik. Tapi kalau di media massa maka sebaiknya jangan dilakukan. Nah, ini tidak boleh nih di media massa. Beberapa di koran misalkan. Kenapa? Karena ketika mengumumkan kematian di koran atau di majalah itu adalah harus ada ini, ada uang. Dan space yang kecil itu mahal itu. Koran, majalah itu saya masih ingat space majalah waktu saya di Jakarta itu untuk setengah halaman itu aja bisa sampai 500.000. Itu murah sekali. Satu bulan terbit sekali terbit 500.000. Kalau setahun berarti kalikan 12, berapa itu? 6 juta. Jadi space, apalagi kalau di koran itu, kemudian di halaman utama mengumumkan kematian fulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu mahal, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada takalluf, memberatkan keluarga si fulan, keluarga yang meninggal dunia. Maka ini tidak boleh mengumumkan kematian di media massa. Tapi kalau dia adalah seorang tokoh,
Dia orang yang luar biasa, jasanya di tengah masyarakat tanpa membayar ke media massa, maka dia akan keluar sendiri di media massa, ya, tidak perlu membayar. Akan menjadi berita itu, akan menjadi ya bahan berita, bahan wartawan untuk berita. Taib. Itu tentang masalah mengumumkan kematian, selesai, ya. Jadi sudah pembahasan kita tentang sunnah yang kita lakukan ketika ada seseorang meninggal dunia. Dari memejamkan matanya sampai kemudian mengumumkan kematiannya. Nah, ini perhatikan itu, yang tidak boleh adalah mengumumkan di masjid. Ya, itu makruh. Itu saya lebih memilih kepada pendapat makruh. Maka cukup ya, dengan lisanan atau via media sosial kita mengumumkan kematian seseorang, ya, keduk tular, Pak. Dari mulut ke mulut, insya Allah itu sudah cukup, ya. Kita lanjutkan. Tanda-tanda husnul khatimah. Nah, ini ada orang kemarin mau meninggal dunia, kemudian selesai, betul-betul terjadi sakaratul maut, meninggal dunia. Apa yang kita lakukan ketika meninggal dunia? Nah, kemudian kita lengkapi dengan tanda-tanda husnul khatimah. Nah, ketika meninggal dunia dia dalam keadaan seperti apa? Karena berbeda-beda, Pak. Orang meninggal dunia itu berbeda-beda keadaannya, yang satu dengan yang lainnya. Karena ini adalah misteri, kita sendiri tidak tahu. Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita akan melakukan apa besok pun kita tidak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tidak tahu apakah betul besok kita akan sholat di sini, besok saya akan sholat di Masjid Al-Birru, memakai baju ini, memakai sarung ini, memakai peci ini, jam sekian, jam sekian. Tidak ada yang tahu. Kita tidak bisa memastikan itu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita pun enggak tahu, Pak, di mana kita mati. Bayangkan Khalid bin Walid, seorang sahabi jalil, sahabat yang sangat mulia, pemimpin panglima pasukan yang luar biasa. Bagaimana pasukan umat Islam dipukul mundur ketika pada perang Ahad apa Badar? Perang Uhud. Kalah, ya. Kalah. Kenapa kalah? Karena waktu itu Khalid bin Walid masih menjadi pemimpin panglima orang-orang kafir Quraisy. Melihat strategi Nabi SAW, tahu di gunung ini ada pasukan pemanah sekian puluh orang. Maka ketika mereka membaca strategi Nabi SAW, kemudian mereka turun, mereka tahu. Akhirnya dipukul mundur lewat belakang bukit. Ketika pasukan pengaman terakhir, benteng terakhir ini hancur, maka kemudian umat Islam dibantai dari belakang, kocar kacir, barisan kacau, strategi kacau, maka hancur. Akhirnya terjadilah kekalahan. Ini bagaimana Khalid bin Walid, panglima perang yang sangat disegani, tapi kemudian dia meninggal dalam keadaan terbaring di atas kasurnya. Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana kita akan meninggal dunia. Kapan kita akan meninggal dunia? Maka inilah yang memotivasi kepada kita, yaitu tentang tanda-tanda husnul khotimah. Harusnya nggak pakai ka ini, ya. Kalau kh biasanya translate-nya pakai kha, husnul. Ini pakai hasan, husnul. Harusnya nggak ada ka-nya ini, ya. Husnul khatimah. Ini betul yang khatimah, khatam. Ini nggak ada kafnya. Husnul khatimah. Tapi biasanya maksudnya pakai kh ini. Berarti kurang tepat ini. Ya, husnul pakai ha, ya. Nah, setiap orang dia memiliki kondisi yang berbeda-beda ketika meninggal dunia. Ya. Kullu yub'asun ala ma mata alaihi.
Disebutkan dalam sebuah hadis, kullun yub'atsu ala ma mata alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan seperti apa ketika dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunianya dalam keadaan bertalbiyah, makanya orang yang bertalbiyah, orang yang sedang haji maupun umrah itu tidak boleh memakai kain kafan selain baju ihram dan baju ihramnya yang atas maupun yang bawah. Untuk yang laki-laki tidak boleh memakai kain kafan tertentu, tidak boleh. Jadi dia dikafani dengan memakai kain ihramnya, dan tidak boleh ditutup mukanya, kepalanya, tidak boleh memakai wewangian. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabiyan. Karena dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian, bangkit ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menanti perhitungan hisab di hadapan Allah di padang mahsyar. Dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Semuanya berbeda-beda Pak nanti. Kullun yub'atsu ala ma mata ali, dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia meninggal dunia, berbeda-beda. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan sujud, maka berdasarkan hadis ini dia akan dibangkitkan dalam keadaan sujud. Kalau dia dalam keadaan teler, oh lagi pegang. Dalam keadaan teler Pak. Kalau dia dalam keadaan teplak, ada yang mati, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Ya. Makanya kita harus berhati-hati, ya, berhati-hati menjaga amal soleh kita supaya kita dalam keadaan beramal soleh. Ya. Kemarin kalau tidak salah, kemarin ada kecelakaannya Pak, di Tapos mana? Tapos mana? Di Tapos atau mana? Ada kecelakaan yang bis itu, yang tertindih itu, anak pung ya, Karangkucung. Ya, itu yang naik mobil apa, pick up atau gimana? Ya. Itu kejadiannya apa? Kalau nggak salah yang naik pick up itu anak-anak pung, saya dengarnya itu, anak-anak pang, ya, bukan pang wit-witan, pang, anak pang. Gitu. Saya dengar sendiri, baru tangga itu ngomong, mau doblek mau wae emang kayak gitu, kamu sebenarnya. Jadi jadi mereka itu kebiasaan buruk kehidupan sehari-hari menjadi ucapan doa yang buruk dari orang lain. Jadi mereka yang naik, kemudian orang lain menghindari supaya tidak terjadi kecelakaan, malah orang lain yang tertimpa. Bukan anak punya ini yang tertimpa, orang lain yang tertimpa, yang meninggal dunia. Jadi gara-gara mereka, istilahnya mereka menjadi penyebab, ya, apa namanya ya, kita tertimpa. Ini bukan masalah takdir, ini ucapan biasa aja ya. Kita nggak ke masalah takdir. Jadi mereka yang buruk-buruk itu, kebiasaan yang buruk itu di mata masyarakat akhirnya menjadi doa yang tidak baik bagi orang lain. Misalkan contoh, orang naik motor ngebut. Karena sebab dia, tentunya kan ada takdir. Karena sebab dia, yang tertimpa kecelakaan adalah orang lain, yang nimpa buruknya adalah orang lain. Nah, ini kebiasaan ngebut buruk tidak baik, atau seperti anak-anak kayak gitu tidak baik. Nah, ini kecelakaan kita tidak tahu, kematian tidak tahu. Ada orang naik bis, kemudian ada orang naik pickup, tidak tahu terjadi kecelakaan. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Maka kita harus menjaga amal soleh kita, ya, karena kematian itu kita tidak akan mengetahuinya. Taib. Kita ambil poin yang pertama. Tanda-tanda husnul khatimah yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat meninggal dunia. Ini banyak contohnya ya Pak. Di tengah-tengah masyarakat ada, ya, beberapa video yang merekam yang menjadi pelajaran bagi kita. Ada seseorang masyayikh, ya, dia sedang yulqi, ya, menyampaikan sesuatu muqaddimah atau apa, kemudian dia sedang mengucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba jatuh Pak. Luar biasa ini kalau ada orang yang meninggal demikian. Sedang berbicara, kemudian dia menyampaikan ada kalimat syahadat itu la ilaha illallah, tiba geblek langsung jatuh maksudnya Pak. Maka luar biasa. Maka siapa yang dia meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat syahadat, kata Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi ini alamat, tanda
Hakikatnya kita tidak tahu apakah betul dia masuk surga, apakah betul dia diampuni oleh Allah, kita tidak tahu. Kita hanya nahnu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukumi yang nampak saja, yang zahir saja. Masalah sir yang kita tidak nampak, yang kita tidak melihatnya, maka itu adalah keputusan Allah. Tapi ketika kita melihat fulan dia meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat itu, maka dia tanda-tandanya dia mendapatkan husnul khatimah, mati yang baik. Karena Nabi mengatakan siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Karena itu pada pembahasan kemarin talqin sudah kita sebutkan bagaimana cara kita mentalqin. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup, jangan diulang-ulang lagi terus. Karena itu menjadi akhir kalamnya. Akhir kalamnya. Ada yang mengatakan bagaimana dengan ini saya bawakan tafsirnya sama ayatnya. Bagaimana dengan Firaun? Ada yang bertanya demikian. Ada yang mempermasalahkan Firaun. Ada yang mengatakan Firaun itu Muslim. Firaun, Pak, Muslim. Kenapa? Karena ketika matinya dia mengucapkan la ilaha illallah. Mirip dengan la ilaha illallah. Dia mengakui tauhid. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu. Kemudian kami membawa Bani Israel kepada lautan dan diikutilah oleh Fir'aun wa junuduhu, dan kemudian pasukannya pun mengikutinya baghyan wa adwan, karena mereka mendoliminya, ya, mendolimi Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa. Hatta sampai kemudian terbelahlah Laut Merah itu, menyeberanglah Musa bersama Bani Israel, diikuti oleh Fir'aun dan pasukannya, hatta idza adrakahul gharaq. Ketika sampai di seberang Nabi Musa dengan Bani Israel, kemudian Fir'aun dan pasukannya tepat di tengah-tengah Laut Merah, maka adrakahul gharaq, disatukan kembali oleh Allah dua lautan itu yang terbelah tadi. Maka tatkala mereka tenggelam, tatkala adrakahul gharaq, tatkala Fir'aun mendapatkan tenggelam, tatkala Fir'aun tenggelam, qala, Fir'aun mengatakan amantu, aku beriman, annahu, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada ilah, illa kecuali alladzi amanat bihi banu Israil, melainkan ilah sesembahan yang disembah, yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Fir'aun Muslim mengaku wa ana minal muslimin. Fir'aun mengucapkan amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah. Mirip. Kemudian dia mengatakan wa ana minal muslimin, menyadari semuanya, hartanya, kekuasaannya, pasukannya, tidak ada satupun yang menyelamatkan dia. Halaka anni sultaniyah, sultannya, kekuasaannya, pasukannya tidak bisa menyelamatkan dia. Baru dia menyadari amantu, karena dia mengatakan, ya, mengatakan ana rabbukumul a'la. Nah, dia mengklaim dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Ya Haman ibni li Sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Dia meminta kepada ahli arsiteknya Haman untuk membangun sebuah gedung yang tinggi. Aku ingin menengok di mana Tuhannya Musa. Sombong sekali dia, Pak. Tapi tatkala betul-betul tenggelam, maka kemudian dia mengatakan amantu, aku beriman, aku percaya yang Tuhan itu adalah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, dan aku berserah diri. Nah, ini bagaimana ini? Fir'aun mengaku ana minal muslimin. Fir'aun mengucapkan la ilaha illa alladzi amanat bihi Bani Israel. Di sini di tafsirnya disebutkan tafsir Al-Qurtubi. Saya nggak punya, kalau tafsir Qurtubi nggak punya. PDF-nya punya. Banyak kalau PDF insya Allah di internet ada. Kita bacakan PDF, ya, PDF-nya ini. Nah, karena banyak itu apa namanya, jilidnya banyak sekali. Nah, jadi menurut di sini ada riwayat bahwa Fir'aun dia mati tetap dalam kekufuran.
Fir'aun dia bukan termasuk minal muslimin. Fir'aun dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kenapa? Di sini ada sebuah riwayat ya. Hadatsana Muhammad bin Abid an Isa bin Mughirah an Ibrahim At-Taimi. Ini di antara ciri-ciri tafsir, di antaranya tafsir bil ma'thur, tafsir yang menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan riwayat. Ada riwayatnya, ada mata rantainya. Bukan tafsir bil makna, menafsirkan hanya sekedar seolah memahami maknanya, bukan. Tapi ada riwayatnya, ada fulan sampai kepada pendapat Ibrahim At-Taimi. Anna Jibril alaihi salam qala ma hassattu ahadan min bani Adam ar-rahmata ila Fir'aun. Nah, ini Pak. Sesungguhnya Jibril dia mengatakan, aku tidak berhasad, aku tidak mendengki kepada seorang pun dari Bani Adam, dari anak cucu Adam, dari manusia, seorang pun dari manusia, kecuali kepada Fir'aun. Kalau kepada Fir'aun aku sangat hasad. Kalau sama manusia yang aku tidak hasad. Ini Jibril yang mengatakan. Fa innahu hina qala maqala. Karena hina maqala, karena tatkala dia mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini hati-hati di sini. Kata Jibril, ya, ini ada riwayatnya. Karena di satu ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang dia melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yang mendolimi diri mereka sendiri, tidak menyembah Allah, tidak mau taat kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Lihat, la taqnatu min rahmatillah. Di sisi lain Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, jadi tidak boleh seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang, ketika dia sadar maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, wis buruk ya wis diteruskan, sudah jatuh ke lumpur ya udah diteruskan, sudah jadi nasi jadi bubur ya teruskan. Tidak, kalau dia memang ada hidayah di situ, muncul kesadaran, maka kembalilah kepada Allah, karena Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Nah, di sini. Jadi Ibrahim itu Jibril itu dia memahami bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Siapapun yang berdosa, apapun dosa yang dilakukan ketika masih hidup kemudian dia kembali kepada Allah, maka potensi untuk diampuni sangat besar. Sangat besar. Karena Allah yang mengatakan demikian. Ini yang menjadi dalil, yang menjadi alasan bagaimana Jibril, aku sangat hasad kepada, tidak seorang pun yang aku hasati kecuali kepada Fir'aun. Kenapa? Karena ketika dia mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, khawatir nih rahmat Allah sampai kepada Fir'aun. Mungkin enggak potensi itu? Mungkin, Pak. Apakah mungkin Allah mengampuni Fir'aun yang sudah sangat zalim sampai mengatakan ana rabbukumul a'la? Sangat mungkin. Karena rahmati wasi'at kulla syai'. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sangat mungkin sekali. Karena itu kemudian hina qala maqala khasyitu an tasila ila rabbi fayarhamuhu. Aku khawatir kata-kata itu sampai kepada Rabbnya, kemudian Allah merahmatinya, Allah menyayanginya. Kalau sudah sayang maka Allah ampuni dia. Kalau sudah sayang, apa yang dilakukan sudah selesai, tidak diperhitungkan lagi. Udah yang lama yang lalu udah berlalu. Sekarang kamu sudah mengakui, sudah bertobat, maka diterima. Mungkin sekali. Fa akhadtu min hamtatil bahri wa zabadahu fa darabtu bihi 'ainaihi wa wajhahu. Karena aku takut ucapan ini sampai kepada Allah, maka aku ambil lumpur dari lautan merah itu, kemudian aku pukul ya kedua mata dan wajahnya, pok gitu, Pak. Jadi ketika amantu annahu la ilaha, pok gitu. Ndak sege mulutnya apa rene di jurno lumpur, pok gitu, Pak. Sama Jibril. Nah, ini di riwayat ini. Qala Jibril alaihi salam laqad khasyautu fahal ham'ah.
makhafatan an tudrikahur rahmah. Maka aku ambil lumpur lautan, aku ambil lumpur dari Laut Merah ketika dia mengucapkan amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Nah, akhirnya dia mengucapkan itu. Amantu annahu la ilaha lagi ngomong disumpel karo lumpur, Pak. Buk ngomong gitu. Jibril ini disebutkan, saya enggak ngomong sendiri. Amantu annahu la ilaha buk. Maka kemudian dia mengatakan alladzi amanat bihi banu Israil. Nah, jadi malaikat Jibril sudah saking keselnya sama Firaun yang sangat zalim, anak-anak laki-laki semuanya dibunuh, yang dibiarkan perempuan-perempuan, kekuasaannya luar biasa. Maka ketika dia mati Firaun ini sama Jibril itu, ketika dia mau mengucapkan la ilaha illallah tidak jadi. Jangan sampai ini Firaun mengucapkan la ilaha illallah, tinggal mengucapkan Allah. La ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Akhirnya dia mengucapkan alladzi amanat bihi banu Israil, sementara Nabi mengatakan illa Allah. Kata Allah belum diucapkan. Kalau mungkin la ilaha illallah, bisa jadi itu Firaun, rahmat Allah datang, diampuni, diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya. Dia memang betul diterima menjadi wa ana minal muslimin, diterima taubatnya, diterima berserah dirinya. Tapi kemudian sebagaimana dijelaskan di sini bahwa Jibril lah yang dia menyumpelkan, memasukkan lumpur lautan ke dalam mulutnya sehingga dia tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Yang diucapkan adalah la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi tauhidnya di situ illallah, kata Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka dari sini terbantahkan bahwa Firaun minal muslimin itu hanya klaim biasa. Yang kedua, Firaun dia mengucapkan kalimat tauhid ini, syahadat ini. Yang diucapkan adalah la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, bukan la ilaha illa Allah, la ilaha illallah. Yang kedua, bahwa taubat Firaun itu adalah ketika nyawa ini sudah sampai kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah itu akan menerima taubat seorang hamba apapun dosanya, sampai dosa syirik. Maka innallaha la yaghfiru dzunuba innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali selain syirik akan diampuni Allah. Maksudnya adalah ketika dia mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau dia masih hidup melakukan dosa syirik kemudian dia bertaubat dalam keadaan masih hidup, maka potensi diampuni itu besar sekali. Nah, kalau sudah sampai malam yugharghir, Allah menerima taubat seorang hamba belum sampai kerongkongannya, maka itu akan diampuni. Potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala besar. Tapi kalau sudah sampai kerongkongan maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Firaun itu terjadi ketika yugharghir, nyawanya sudah sampai kerongkongan, sudah mau putus, baru dia mengatakan itu, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, menyebut penelitian bahwa kenapa jasad Firaun itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Yunus itu. Sebagai pelajaran bagi manusia yang setelahnya, diabadikan. Kok bisa tertenggelam di dalam lautan, kena air, kok bisa dia mengaku jasadnya kemudian tidak hancur. Padahal ketika tertimpa sebuah hentakan yang luar biasa harusnya hancur. Pesawat terbang jatuh ke lautan, hancur semuanya, berkeping-keping, tinggal kulit, daging dan hancur semuanya, sampai tulang-tulang pun enggak tersisa. Bagaimana Firaun bisa utuh? Ada yang menyebutkan bahwa ketika itu Allah menghantamkan, menyatukan dua bibir lautan itu dengan kerasnya. Saking kerasnya itu sampai semuanya itu mengaku dalam sekejap 0,sekian detik. Jadi semua langsung mengeras, Pak. Itu menurut penelitian. Jadi kenapa alasan kok tenggelam bisa utuh jasadnya? Itu penelitian. Demikian poin yang pertama ini. Kita lanjutkan tanda-tanda husnul khatimah pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam keadaan beramal soleh dan kita
dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beramal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan dari kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.